Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ini menganggap keberhasilan Sintayong di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 sebagai sesuatu yang biasa saja. Fakri Husaini menilai bahwa prestasi yang dihadirkan pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya sudah pernah dicapai oleh timnas Indonesia era sebelumnya. Dia juga membandingkan prestasi timnas Indonesia U23 yang menjadi debutan di Piala Asia U23. Menurutnya hal tersebut juga sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh timnas U16 era kepelatihannya. Menariknya, Fakri Husaini juga menyebut beberapa pemain andalan Sintayong yang merupakan anak asuhnya saat masih menjadi pelatih timnas Indonesia U16. Mereka diantaranya adalah Komang Teguh, Hernando Ari, Fajar Faturrahman, dan Bagas Kava. Menurutnya Indonesia tidak akan pernah kehilangan pemain-pemain potensial. Ya betul, Indonesia tidak akan pernah kehilangan pemain-pemain potensial selagi mereka mau berusaha, mereka mau berlatih keras untuk bersaing dengan para pemain asing yang datang ke Indonesia untuk merumput di Liga Indonesia. Nah, kalau kita berbicara soal prestasi, menurut saya antara Coach Fakri Husaini dengan Coach Sintayong itu jauh berbeda sekali dalam menangani timnas. Dimana Coach Fakri Husaini dia itu hanya menangani kelompok umur yaitu di U16, kemudian dia menjuarai Piala AFF U16. Tetapi kemudian itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa dia lebih berprestasi dari Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong membawa timnas senior itu masuk ke 8 besar atau 16 besar Piala Asia. Kemudian timnas Indonesia U23 itu masuk sampai semifinal. Menurut saya itu sudah jauh lebih berharga, jauh lebih besar daripada sekedar menjuarai Piala AFF U16, karena levelnya itu sudah berbeda, di mana AFF itu hanya levelnya ASEAN, sedangkan Piala Asia kita tahu itu levelnya itu sudah jauh satu tingkat, bahkan lebih lagi di atasnya Piala AFF. Jadi menurut saya kalau membandingkan antara prestasi Coach Fakri Husaini dan juga Coach Sintayong, menurut saya jauh lebih berprestasi Coach Sintayong. Kira-kira seperti itu. Kamu setuju nggak kalau PSSI banyak ambil pemain naturalisasi atau diaspora? Setuju banget. Alasannya kenapa? Karena bisa dilihat dari lapangan ya, dari segi mental. Jadi butuh ada asupan atau dorongan. Gimana sih cara bermain di kancah internasional? Kurang lebih kayak gitu. Menurutku setuju-setuju aja sih ya, terutama kalau memang konteksnya di sini adalah pemain diambil adalah pemain diaspora gitu. Kalau bicara sebabnya sih, satu, kalau bicara orang diaspora kan dia punya keturunan ya, keturunan Indonesia gitu. Jadi seharusnya mereka juga punya hak untuk memilih warga negara Indonesia gitu. Lagi pula Indonesia juga perlu pemain yang lebih berkualitas gitu, sehingga memang betul. Diaspora ini bisa mendongkrak prestasi sih gitu. Berarti pemain asli Indonesia kurang berkualitas ya? Bukannya kurang berkualitas sih, dengan adanya diaspora kan otomatis pemain-pemain lokal nih seharusnya itu bisa lebih terdongkrak juga, termotivasi lagi untuk lebih dari pemain-pemain diaspora levelnya gitu sih. Ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Nah, kembali lagi kita berbicara soal pemain diaspora. Nah, pemain diaspora ini kan pemain keturunan yang lahir di luar negeri kemudian pulang kembali ke tanah air dan membela timnas Indonesia, yang tidak lain tidak bukan adalah tempat lahir bapak mereka, ibu mereka, kakek, nenek atau buyut mereka. Artinya mereka punya darah mengalir di tubuh mereka, itu darah Indonesia. Jadi kemudian mereka datang dan bermain untuk timnas. Saya rasa itu tidak akan menguburkan talenta-talenta atau bakat-bakat dari anak Indonesia atau pemain-pemain Indonesia. Dengan datangnya mereka, menurut saya itu akan mendongkrak kualitas dari pemain-pemain lokal untuk semakin giat lagi berlatih untuk bersaing dengan mereka. Nah, jangan kemudian mereka datang lalu orang-orang lokal yang lahirnya di Indonesia itu mengeluh. Menurut saya itu salah satu mental yang tidak bagus. Harusnya lebih giat lagi berlatih untuk bersaing dengan para pemain diaspora. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi ke liga, maka harus lebih berjuang lagi supaya jangan tersingkirkan dari klub dan jangan sampai terasingkan di negara sendiri dari pemain-pemain asing yang bahkan mungkin kualitasnya itu 11-12 dengan pemain-pemain lokal. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Fakri Husaini sebut federasi meremehkan kualitas pemain lokal dengan semua timnas menggunakan naturalisasi. Iya kah?
tiba-tiba dengan kehadiran naturalisasi ini, seolah-olah nasib masa depan sepak bola Indonesia itu digantungkan kepada pemain naturalisasi. Tidak juga sebenarnya. Ini yang yang menjadi pertanyaan buat kami ini yang memang merasa prihatin ketika seolah-olah satu-satunya jalan keluar untuk masa depan sepak bola kita itu adalah pemain naturalisasi. Saya pikir dengan adanya pemain naturalisasi itu akan mendongkrak kualitas atau performa dari pemain-pemain lokal kita Indonesia. Nah, Coach Fahri ini merasa bahwa PSSI itu meremehkan talenta-talenta lokal. Saya pikir tidak juga. Kenapa seperti itu? Karena tuntutan dari netizen, tuntutan dari masyarakat Indonesia kepada timnas Indonesia khususnya senior itu tinggi sekali. Mereka berharap timnas Indonesia khususnya senior itu bisa meraih trofi atau setidaknya berprestasi. Nah, bagaimana caranya federasi melakukan itu atau menerima tantangan dari masyarakat itu dengan posisi kondisi pemain yang seadanya? Lalu kemudian permintaan itu tinggi, maka didatangkanlah para pemain diaspora ini yang juga orang Indonesia. Apakah dengan datangnya mereka akan menguburkan talenta-talenta atau bakat-bakat yang ada di Indonesia? Menurut saya tidak juga. Ya, bersaing dong. Jangan kemudian mereka datang lalu kita mau acu tak acu, latihan tidak mau latihan, percuma. Harus latihan lebih giat lagi, harus latihan lebih keras lagi sehingga bakat yang ada itu tidak terbuang percuma. Itu tidak disia-siakan. Kalau bisa bersaing dengan pemain-pemain asing atau pemain-pemain diaspora, saya pikir mereka akan dipakai di timnas Indonesia. Kalau kita berbicara kualitas, bukan berarti pemain-pemain lokal tidak berkualitas, tetapi pemain diaspora yang bermain di luar negeri itu jauh lebih berkualitas secara teknik dan pengalaman. Maka itu yang dibutuhkan di timnas Indonesia sekarang. Kalau kemudian ada orang yang mengkritik seperti Coach Fahri Husaini, saya pikir Coach Fahri Husaini ini bukan orang yang baru di bidang sepak bola, bukan orang yang awam tentang sepak bola. Beliau ini sudah makan asam garam di dunia sepak bola. Jadi kalau sampai Coach Fahri mengkritik proses naturalisasi atau diaspora dan menganggap PSSI atau federasi ini menganaktirikan talenta-talenta lokal, menurut saya Coach Fahri ini hanya bisa mengkritik tanpa memberikan solusi. Apakah kita hanya bisa mengandalkan pemain-pemain lokal? Oke, bisa, tetapi apakah target yang diminta oleh federasi atau kemudian masyarakat Indonesia itu bisa terpenuhi? Kan tidak juga. Maka dipanggillah anak-anak Indonesia yang lahir di luar negeri untuk membela timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Aku agak heran ya sama Coach Fahri ini ya. Dia mengkritik program naturalisasi PSSI ya kan, dan berharap pemain lokal lah yang diprioritaskan untuk memperkuat tim nasional. Padahal udah jelas kalau sebenarnya kualitas pemain lokal itu kalah jauh. Coba lihat kemarin ya, Hernando blunder, Rizky Ridho blunder ya kan. Jadi menurutku ya, daripada Coach Fahri merecoki naturalisasi ya kan, karena apapun cerita tetap memang prestasi Sintayong yang terbaik untuk selama pelatih timnas itu ada gitu loh. Kalau memang Coach Fahri mau supaya pemain lokal itu bisa bersaing dan bisa untuk mendapatkan tempat di timnas dibandingkan pemain naturalisasi, ya saranku kritik adalah program untuk pemain lokal. Apa yang dikritik? Liganya. Kenapa sekarang pemain naturalisasi itu jauh di atas lokal? Lokal nggak bisa bersaing. Kenapa? Karena memang kompetisinya rank Liga 1 itu nomor 28. Gimana mau bersaing dengan naturalisasi yang main di Liga Eropa? Sedangkan naturalisasi ini aja kalau bersaing dengan Liga Korea dan Liga Jepang itu masih bisa. Lihat itu Justin Hubner kan, pemain naturalisasi. Dia dipakai di Liga Jepang, liga terbaik di Asia. Apakah Rizky Ridho bisa bersaing dengan pemain dari Liga 1 Korea atau Liga 1-nya Jepang? Nggak bisa, jauh. Liga 1 itu ranknya 28. Jadi menurutku Coach Fahri daripada mengkritik itu, mending dia kritik Liga 1. Kenapa pakai Championship Series? Kritik Liga 2. Kenapa pakai sistem playoff degradasi? Kritik Liga 3. Coach Fahri ini orang Aceh, asal dari Aceh. Terus dia juga legenda di Bontang, Kalimantan Timur kan. Kenapa enggak kritik Liga 3 yang kuota zona nasionalnya itu hanya untuk dispesialkan untuk tim Pulau Jawa?
Jawa Tengah 8, Jawa Barat 6, Banten 4, Jawa Timur 6. Sementara Provinsi Aceh dapat 2, Kalimantan berapa? 1. Itu yang harusnya Coach Fahri kritik. Supaya apa? Supaya ketika kompetisi lokal diperbaiki, Liga 3-nya juga berjalan dengan bagus, dengan sistem yang adil, Liga 2-nya juga dengan sistem yang lebih baik, dan Liga 1-nya juga sehat. Pemain lokal itu pasti bisa bersaing. Iya, betul. Itu Coach Fahri, jangan direcokin naturalisasi atau Sintayong. Tidak ada gunanya begitu kan? Iya, betul juga. Gitu loh. Iya, tidak ada guna. Misalnya yang dikritik itu percayalah, misalnya itu diperbaiki, tiba-tiba rank Liga 1 meningkat tuh dari rank 28 ke rank 10 contohnya gitu. Percayalah pemain Liga 1 itu, pemain lokal itu bakalan laku ke liga-liga luar. Iya. Laku ke Liga Thailand, laku ke Liga Malaysia, laku ke liga-liga di Arab. Kalau udah laku ke sana, ya nggak perlu naturalisasi lagi. Gitu ya Coach ya. Salam sepak bola Indonesia. Iya, betul juga. Kalau mau mengkritik sebenarnya kritik sistem liganya begitu, kompetisi di dalam negeri begitu. Jangan kemudian hanya mengkritik naturalisasi, wacana-wacana atau narasi-narasi yang dikeluarkan ini cuma narasi naturalisasi, diaspora, Sintayong, tidak ada gunanya untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Harusnya itu kritik sistem sepak bola dari dalam negeri. Kritiklah yang ada di dalam supaya liga kita itu jangan ada tetap di posisi ke-28 gitu. Peringkat kita aja ini di Asia itu 28 bahkan. Bagaimana mungkin pemain-pemain lokal kita itu mau bersaing dengan pemain-pemain sekelas Justin Hubner, Jay Itzes yang bahkan akan promosi ke Liga Italia, Serie A begitu kan. Nah, sedangkan liga kita itu saja masih di angka 28, peringkat 28. Jadi sekali lagi menurut saya kalau mengkritik silahkan mengkritik, tetapi kritiklah yang ada di dalam negeri, sepak bola yang ada dalam negeri. Jangan sampai hanya berbicara soal naturalisasi, berbicara soal Coach Sintayong. Percayalah itu tidak ada gunanya untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Justru itu akan menambah perdebatan-perdebatan seperti ini. Jadi saran saya lebih baik kritiklah Erick Thohir, tetapi di bidang liganya. Kompetisi di dalam negeri itu harus diperbaiki lagi supaya kualitas dari pemain-pemain lokal ini bisa terdongkrak lagi dan bersaing dengan pemain-pemain diaspora atau naturalisasi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.